Baik, baik teman-teman, sudah siap untuk kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini. Ini sesi ketiga, semoga masih semangat insya Allah. Ya Bu. Sudah ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk belajar kembali pada hari ini, melanjutkan diskusi kita. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat insyaallah. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita mengawali diskusi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dari setiap ilmu yang kita pelajari secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini di pertemuan ketiga kita akan mencoba masuk ke salah satu topik yang baru di dalam mata kuliah manajemen keuangan strategik terkait dengan corporate governance and sustainability. Saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah tata kelola perusahaan. Apa itu tata kelola perusahaan? Walaupun mungkin ini topik yang baru yang kita pelajari, tapi mungkin di berbagai media mainstream teman-teman sudah sering mendengar istilah ini. Ada 3 capaian pembelajaran yang ingin kita coba wujudkan dari diskusi kita pada kali ini. Yang pertama, teman-teman diharapkan nantinya bisa menjelaskan konsep dan tujuan penerapan tata kelola yang baik. Kemudian nanti teman-teman diharapkan juga mampu memberikan berbagai contoh penerapan tata kelola, baik ya praktek yang baik maupun praktek yang buruk di dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir, bagaimana sama-sama kita coba menganalisa kira-kira bagaimana caranya manajer mampu mencegah berbagai praktik tata kelola yang buruk di dalam perusahaan. Untuk itu, walaupun topik ini relatif baru mungkin bagi teman-teman, tapi saya yakin ada 1 atau 2 clue informasi yang bisa kita gunakan untuk membahas topik ini. Saya mohon teman-teman untuk masuk ke link yang saya bagikan di chat Zoom yang akan mengantarkan kita pada diskusi kali ini. Sebentar saya present dulu. Baik, bisa diklik tautan link yang saya bagikan atau dikopikan. Akan mengantarkan teman-teman ke Mentimeter. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kodenya 65123124, boleh dimasukkan kode Mentimeternya. Sudah tampil pertanyaannya di layar Bapak Ibu? Ada langsung ke display itu Bu, jadi cara masukin kodenya gimana ya? Selain Bu Fairuz, Bapak Ibu yang lain ada yang sudah berhasil masuk ke sini? Langsung masuk ke menti.com? Mungkin bisa langsung masuk ke menti.com kemudian dimasukkan kodenya? Atau langsung melalui link yang saya bagikan juga bisa kalau sudah tampil. Ada pertanyaan. Sudah, baik. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah saya mohon bantuan teman-teman untuk bantu saya mengidentifikasi kira-kira menurut teman-teman apa saja yang bisa dijadikan sebagai indikator atau ciri bahwa perusahaan itu memiliki tata kelola yang baik. Jadi teman-teman mungkin familiar dengan Mandiri, Telkom, Unilever, Indofood misalnya, berbagai perusahaan yang ada. Perusahaan itu kira-kira punya tata kelola yang baik atau tidak? Apa ciri-cirinya, indikatornya? Boleh langsung diketikkan? Satu atau 2 poin, boleh. Saya menyediakan ada 3 kolom, tapi mungkin 1 atau 2, enggak apa-apa. Sudah ada, 1 ada dokumen SAP, menarik sekali. Oke, yang pertama terkait dengan aturan, regulasi, nice point. Kemudian akuntabel, transparan, ini sudah familiar dengan konsep tata kelola, sudah ada 2 prinsip tata kelola yang muncul. Ada lagi yang lain, masih kita tunggu. Sembari kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua, ini kita melihat fenomena dan realitas yang ada. Mungkin teman-teman sering membaca di media sosial atau media mainstream berbagai kasus praktik yang terjadi baik di level pemerintahan ataupun di level perusahaan yang itu mencerminkan praktek tata kelola yang buruk di perusahaan. Boleh dibantu saya mungkin dari mulai yang kasus yang terkini atau kasus-kasus yang lama yang cukup populer?
Ada kasus apa saja kira-kira? Setiap hari kalau kita ngikutin media, terus selalu ada pembahasan, ada korupsi bansos. Oke, ini yang terkini. Terima kasih, menarik. Kemudian keluhan pegawai, tidak ada tanggapan dari perusahaan, terlebih lagi di tengah kondisi pandemi, banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Nanti 2 pertanyaan ini insya Allah akan mengantarkan kita pada apa sebenarnya inti konsep dan tujuan dari praktik penerapan tata kelola. Saya kembali ke slide yang tadi, mohon izin. Baik. Kemudian berikutnya, ini tadi yang teman-teman sebutkan, mulai dari yang kasus terkini ada korupsi bansos, kemudian benih lobster, Jiwasraya, Garuda Indonesia, Senturi, BLBI, dan lain sebagainya, itu berbagai praktik kasus skandal yang terjadi. Kira-kira menurut teman-teman, dari berbagai kasus secara umum, kalau kita mau mencoba untuk mensintesa dari berbagai kasus itu, bisa kita lihat di situ intinya ada perilaku yang korup, ada praktek-praktek yang korup yang dilakukan oleh manajer, oleh pejabat pemerintahan di dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau kemudian kita coba gali lebih detail, menurut teman-teman, kira-kira apa yang melatar belakangi seseorang mengambil keputusan atau menunjukkan perilaku-perilaku yang korup. Jadi motif untuk melakukan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, itu kira-kira dimotivasi oleh apa sih teman-teman? Nafsu, Bu. Oleh nafsu, nice point Bu Fairuz, oleh nafsu, that's the point. Yang lain selain Bu Fairuz, satu lagi, ada kira-kira? Kepentingan. 2 kunci, 2 keyword yang sudah disebutkan oleh Bu Fairuz dan Bu Ayunita, itu yang menjadi yang dijelaskan oleh, kalau yang main teorinya di manajemen keuangan, kita tahu grand teorinya ada agensi teori yang dikemukakan oleh Jensen dan McClink 1976. Kemudian kalau kita tarik lebih awal lagi, lebih jauh lagi, itu yang dikemukakan oleh aliran Keynesian, John Keynes. Apa yang disampaikan oleh Keynes, bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki sifat animal spirit, sifat kebinatangan, bahasa kasarnya begitu ya, yang itu kemudian diasumsikan kita itu menjadi makhluk yang homo economicus, yang cenderung ingin memaksimalkan kepentingan kita di dalam setiap keputusan, di dalam setiap kesempatan, walaupun terkadang harus mengorbankan kepentingan yang lain. Jadi kata kuncinya faktor greedy, faktor keserakahan, itu yang mendasari kenapa orang-orang kemudian menunjukkan perilaku-perilaku yang korup. Kalau kata kuncinya bisa kita lihat dari sana. Lantas, kalau kita sadar, kita menyadari bahwa manusia itu ada potensi untuk menunjukkan perilaku yang korup, perilaku yang serakah tadi, maka perusahaan perlu menciptakan suatu desain, suatu konsep di dalam perusahaan mencegah perilaku-perilaku yang korup tersebut. Nah, konsep inilah yang kemudian kita kenal dengan istilahnya good corporate governance, tata kelola yang baik. Nah, pertanyaan berikutnya, ada yang bisa membantu saya lantas dari pemaparan tadi sebelumnya, apa itu kira-kira tata kelola yang baik di dalam perusahaan? Corporate governance itu kira-kira apa sih, teman-teman? Boleh. Silahkan, Pak Agus. Ya. Boleh, Jadi, Pak Agus. Gimana, Pak Agus? Apa itu corporate governance? Itu adalah satu pedoman tata kelola perusahaan yang biasanya mengedepankan, singkatannya tarif gitu, transparansi, kemudian accountability, kemudian responsibility, independensi, juga fairness itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Ini mencerminkan mahasiswa yang one step ahead. Jadi materinya sudah dibaca terlebih dahulu sebelum masuk. Terima kasih. Pak Agus sudah menjelaskan secara detail apa itu corporate governance sampai dengan prinsip-prinsipnya. Semoga teman-teman yang lain juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi tinggal kita review saja. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi berbicara terkait dengan standar pedoman cara mengelola perusahaan, yang itu kita pakai definisi Cadbury 1992, di mana pada dasarnya tata kelola itu cara, strategi, metode yang diterapkan di dalam perusahaan, bagaimana perusahaan itu dikelola, dikendalikan, diarahkan, dan lain sebagainya. Lantas, pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu, apa bedanya corporate governance dengan manajemen? Bukankah manajemen juga berbicara terkait bagaimana mengelola perusahaan? Bahasa sederhananya, kalau mau kita sederhanakan, kalau manajemen itu tugas utamanya adalah memastikan
perusahaan bisa berjalan dengan menjalankan 4 prinsip manajemen yang dikenal dengan 4P. Ada yang masih ingat 4P itu apa aja? Ada perencanaan, planning, kemudian disingkat dengan POAC. Yang pertama perencanaan, planning, kemudian yang kedua ada Organizing, actuating, dan controlling. Terima kasih sekali Mas Hardo. Itu jadi tidak, kalau manajemen berbicara bagaimana kemudian perusahaan bisa berjalan dengan penerapan 4 fungsi manajemen tadi, maka tata kelola bukan hanya sekedar memastikan perusahaan bisa berjalan, tapi yang jauh lebih penting dari situ, perusahaan dijalankan secara baik. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kemudian perusahaan itu dijalankan secara baik. Doing the right thing, itu istilah yang sering saya gunakan. Kemudian ini yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, lantas apa kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai indikator perusahaan itu sudah menerapkan tata kelola yang baik atau belum? Ini berdasarkan konsensus internasional, ada 5 prinsip utama di dalam penerapan tata kelola yang disingkat dengan tarif tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Nanti di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan bicara lebih detail terkait dengan 5 prinsip ini, kemudian kita lanjutkan. Jawaban capaian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah kita ingin mengidentifikasi apa sebenarnya urgensi, relevansi, kenapa perusahaan ataupun pemerintahan perlu menjalankan tata kelola yang baik. Apa pentingnya penerapan tata kelola yang baik menurut teman-teman? Jadi kenapa misalnya tadi kalau berbicara dari kasus Jiwasraya, Lumpur Lapindo Brantas, First Travel, misalnya Garuda Indonesia, Century, kalau kita berkaca dari kasus-kasus tadi, lantas pertanyaannya adalah apa pentingnya kita bisa menerapkan tata kelola yang baik kira-kira teman-teman? Ya, salah satunya menghindari terjadinya penyelewengan, kecurangan atau tindakan-tindakan koruptif yang biasanya tindakan koruptif ini dilakukan. Nah, memang pengawasannya nggak jalan, biasanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus, menarik jawabannya. Poinnya adalah bagaimana tadi mencegah berbagai praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan, praktek-praktek yang pengambilan keputusan yang merugikan perusahaan, yang nanti pada akhirnya diharapkan dengan adanya praktek tata kelola yang baik, maka manajer akan mengambil seluruh keputusan yang itu menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan, mencegah risiko kebangkrutan, dan lain sebagainya. Ini baik. Kemudian berikutnya kita coba, baik teman-teman, kita akan sekarang ada pertanyaan terlebih dahulu dari apa yang saya paparkan sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas Bu. Jelas insya Allah. Baik, mari kita review sejauh mana kira-kira teman-teman memahami konsep yang tadi sudah kita bahas. Lantas kalau begitu selain Pak Agus, karena tadi Pak Agus sudah menjawab ini di awal, teman-teman yang lain ada yang bisa membantu saya. Lantas apa itu sebenarnya corporate governance? Ada yang mau mencoba? Mas Hardo mungkin mau nyoba? Ya, tata cara untuk mengawasi penyimpangan-penyimpangan dari perilaku manusia di perusahaan atau pemerintahan begitu. Oke, nice point. Terima kasih Mas Hardo. Bagaimana tata cara untuk mencegah berbagai praktik-praktik penyimpangan yang ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, why good governance practice is so important. Insya Allah nanti ini kita coba bahas di pertemuan akan datang. Sebelum saya menutup diskusi kita pada pagi ini, saya ingin kita melakukan refleksi sejenak dari apa yang kita bahas tadi tentang pentingnya tata kelola, kemudian tadi dikaitkan dengan motif nafsu, keserakahan manusia di dalam pengambilan keputusan. Apa yang kira-kira poin atau learning point yang bisa kita ambil dari diskusi tadi dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, teman-teman? Harus berintegritas, Bu. Harus berintegritas. Oke, yang pertama poinnya harus memiliki integritas. Integritas itu apa sih Mas Hardo kira-kira yang dimaksud dengan integritas? Ya, sesuai antara kata dan perbuatan dan sesuai dengan aturan yang gitu.
Oke, nice point. Sesuai antara kata dan aturan. Bagaimana kemudian kita berperilaku jujur, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kita konsekuen, tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Yang tadi bahasanya Mas Hardo adalah konsekuen, selaras antara perkataan dan perbuatan. Menarik sekali. Terima kasih Mas Hardo. Ini penutup saya yang terakhir. Kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai keislaman, jadi apa yang sudah diingatkan oleh Rasulullah, seandainya manusia memiliki lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan harta yang banyak semisal itu pula. Mata manusia barulah penuh jika diisi dengan tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Jadi jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengingatkan kita akan bahaya dari keserakahan. Sampai kapanpun nafsu manusia tidak akan pernah terpuaskan. Kapan kita akan puas? Kemudian begitu ketika ajal menjemput. Jadi dengan kita sadar itu adalah salah satu kelemahan kita, sifat animal spirit yang kita miliki. Mari sama-sama kita mencoba mengontrol, mengendalikan perilaku kita sehingga kita bisa terhindar dari berbagai praktik-praktik yang korup. Demikian teman-teman untuk pemaparan, untuk penjelasan kita pada siang hari ini. Nanti insya Allah saya akan membagikan salah satu film The Insider Trading, mungkin ada yang sudah teman-teman nonton, yang itu mengangkat fenomena salah satu praktik korup yang terjadi di industri rokok, seperti apa tantangan yang dihadapi oleh manajer di dalam berbagai di dalam pengambilan keputusan, dilemanya seperti apa, kemudian bagaimana penanganan kasusnya. Insya Allah nanti kita coba lanjutkan diskusinya di kesempatan yang akan datang. Terima kasih teman-teman atas atensi, partisipasi, dan keaktifannya pada kelas kita siang hari ini. Semoga bermanfaat insya Allah. Kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat selalu semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.